Di balik gemerlap lampu yang berkelap-kelip, di balik tawa yang terdengar lepas, dan di balik suara nyanyian yang menggema sepanjang malam, ada cerita yang jarang sekali diceritakan. Cerita tentang dunia yang terlihat menyenangkan, namun menyimpan rahasia yang tak semua orang siap untuk mengetahuinya. Malam itu, hujan turun perlahan di sudut kota. Lampu neon mulai menyala satu persatu. Dan di antara deretan bangunan yang terlihat biasa saja, ada sebuah tempat karaoke yang selalu ramai, bahkan saat hari sudah larut. Tempat itu dikenal sebagai tempat pelarian. Pelarian dari penat, pelarian dari masalah, dan bagi sebagian orang, pelarian dari kenyataan hidup. Namaku Ardi, dan malam itu adalah pertama kalinya aku masuk ke tempat seperti ini. Awalnya aku hanya diajak oleh seorang teman. Katanya, cuma karaoke biasa, santai aja. Aku pun tak curiga. Namun sejak langkah pertama aku masuk, aku sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam ruangan terasa hangat, tapi aneh. Lampu redup, musik pelan, dan senyum-senyum yang terasa terlalu dibuat-buat. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa pria duduk bersama wanita-wanita muda. Mereka tertawa, minum, bernyanyi, tapi entah kenapa matanya terlihat kosong. Lalu aku melihatnya. Seorang wanita duduk sendirian di dekat bar. Wajahnya cantik, tatapannya tenang. Namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang sulit dijelaskan. Seperti lelah. Namanya Lila, kata temanku. Dia salah satu yang paling lama di sini. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa aku merasa ingin mengenalnya. Malam itu, aku memberanikan diri mendekatinya. Sendirian? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Di tempat seperti ini, semua orang sebenarnya sendirian. Jawabannya membuatku terdiam. Percakapan kami mulai mengalir. Awalnya ringan, tentang musik, tentang malam, tentang hujan di luar. Namun perlahan, Lila mulai bercerita. Dan dari situlah, aku mulai melihat sisi lain dari tempat ini. Orang-orang datang ke sini bukan cuma buat nyanyi, katanya pelan. Mereka datang untuk melupakan. Melupakan masalah, melupakan kesepian, bahkan melupakan diri mereka sendiri. Aku menatapnya. Dan kamu? Tanyaku. Dia tersenyum, tapi kali ini berbeda. Awalnya, aku juga begitu. Lila bercerita bahwa dulu dia hanyalah gadis biasa, datang ke kota dengan mimpi besar, ingin bekerja, membantu keluarga, menjalani hidup yang lebih baik. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Pekerjaan sulit didapat, biaya hidup tinggi, dan saat kondisi semakin terdesak, dia bertemu seseorang yang menawarkan jalan mudah. Cuma kerja di karaoke, katanya dulu. Temenin tamu nyanyi, dapat uang cepat. Awalnya terdengar sederhana, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Hari demi hari, Lila mulai melihat bagaimana dunia ini bekerja. Bagaimana uang bisa mengubah sikap seseorang. Bagaimana kesepian bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan. Ada yang datang ke sini tiap malam, katanya pelan. Tapi bukan karena mereka suka, tapi karena mereka tidak punya tempat lain untuk pulang. Aku terdiam. Di ruangan lain, suara tawa terdengar keras. Namun sekarang aku mulai mengerti. Tawa itu bukan kebahagiaan. Itu hanyalah cara untuk menutupi luka. Malam semakin larut, dan cerita Lila semakin dalam. Dia bercerita tentang pelanggan yang datang dengan berbagai alasan. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang bangkrut, ada yang hanya kesepian. Di sini semua orang punya cerita, katanya. Dan tidak semuanya bahagia. Aku mulai menyadari sesuatu. Tempat ini bukan sekedar karaoke. Ini adalah tempat di mana orang-orang menyembunyikan rasa sakit mereka. Di balik lagu, di balik minuman, dan di balik senyuman. Namun ada satu hal yang membuatku bertanya. Kenapa kamu masih di sini? Tanyaku. Lila terdiam cukup lama. Karena kadang keluar itu lebih sulit daripada masuk. Jawabannya sederhana, tapi terasa sangat berat.
Dia menjelaskan bahwa dunia ini seperti jebakan. Sekali masuk, sulit untuk keluar. Bukan karena tidak bisa, tapi karena keadaan membuat semuanya terasa mustahil. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Tempat itu masih ramai. Namun aku merasa seperti melihat sesuatu yang berbeda sekarang. Bukan lagi tempat hiburan, tapi tempat penuh cerita yang tersembunyi. Sebelum aku pergi, Lila berkata sesuatu yang tak akan pernah aku lupakan. Kalau suatu hari kamu melihat tempat seperti ini lagi, jangan hanya lihat lampunya. Lihat juga orang-orang di dalamnya. Malam itu, aku keluar dari tempat itu dengan perasaan yang berbeda. Hujan sudah berhenti, namun pikiranku masih penuh dengan cerita yang baru saja aku dengar. Sejak saat itu, aku tak pernah melihat karaoke dengan cara yang sama lagi. Karena di balik setiap lagu, selalu ada cerita. Dan di balik setiap senyuman, bisa jadi ada luka yang tak terlihat. Dan mungkin, di suatu sudut kota, malam ini, ada seseorang yang sedang bernyanyi. Bukan karena bahagia, tapi karena itu satu-satunya cara dia bertahan. Jadi, lain kali kamu mendengar tawa dari tempat seperti itu, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu benar-benar kebahagiaan atau hanyalah masker yang dipakai untuk menyembunyikan kenyataan?